Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih kepada Ibu Kartika Mariskana, Eskom MPD, selaku dosen mata kuliah Statistika Deskriptif dan Pengolahan Data. Pada kesempatan ini, kelompok saya akan mempresentasikan materi angka indeks. Saya dari kelompok 2 yang beranggotakan Ajeng Talia Putri dengan NIM 6321058, Davi Alfarezi dengan NIM 632100563, ada Joya Manafe dengan NIM 6321056, ada saya sendiri Rahma Sarita dengan NIM 632100801. Selanjutnya ada Sela Nur Aini dengan NIM 632100769, ada Sinta Kencana Anggun dengan NIM 632100059. Dan terakhir ada Sonia Nandasari dengan NIM 632100538. Baik, selanjutnya materi pertama akan disampaikan oleh Sela Nur Aini. Saya persilahkan. Selanjutnya ada pengertian pertama, yaitu ada pengertian angka indeks. Angka indeks merupakan metode yang digunakan sebagai alat yang digunakan untuk membandingkan dua periode atau lebih dalam kegiatan yang sama dalam kurun waktu yang berbeda. Dan angka indeks ini dinyatakan dalam satuan persen. Dalam menghitung angka indeks ini, waktu atau tahun yang lalu disebut tahun dasar, yaitu waktu atau tahun yang dijadikan dasar untuk menentukan perkembangan suatu harga atau berfungsi sebagai waktu atau tahun pembanding. Penentuan tahun dasar untuk menghitung angka indeks ini perlu memperhatikan 3 faktor, yaitu pertama, tahun dasar hendaknya dipilih pada saat kondisi perekonomian relatif stabil. Kedua, jarak antara tahun dasar dengan tahun sekarang tidak terlalu jauh. Dan ketiga, penentuan tahun dasar hendaknya memperhatikan kejadian-kejadian penting, misalnya kenaikan harga BBM dan lain-lain. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sela atas pemaparan materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sinta Kencana Anggun. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Rahma. Yang untuk selanjutnya adalah masalah pokok dalam penyusunan angka indeks. Yang pertama ada tujuan penyusunan angka indeks. Tujuan dari angka indeks untuk mengukur secara kuantitatif atas terjadinya perubahan dalam waktu yang berlainan, seperti mengukur perubahan harga, indeks biaya hidup, mengukur inflasi, dan masih banyak lagi. Pada dasarnya, angka indeks merupakan angka yang dibuat sedemikian rupa sehingga dapat digunakan untuk membandingkan kegiatan yang sama dalam waktu yang berbeda. Untuk yang kedua, ada ketersediaan dan komparabilitas data. Dalam menyusun angka indeks, data yang diperlukan harus tersedia. Selain itu, data yang dipakai sebaiknya satu sumber data yang sama, agar satuan data, definisi, dan istilahnya sama sehingga hasil pengukuran angka indeks tidak menyesatkan atau berbeda. Yang ketiga ada pemilihan periode dasar. Tahun dasar atau periode dasar adalah tahun yang digunakan sebagai dasar perbandingan. Maka tahun dasar diberi angka indeks 100. Oleh karena tahun dasar ini perlu dipilih secara tepat. Yang keempat ada pemilihan kuantitas barang. Dalam penyusunan angka indeks, setiap barang dimasukkan, namun sebagian atau sampel. Oleh karena itu, perlu diputuskan barang apa saja dan berapa banyak yang dimasukkan. Barang atau sampel dipilih sedemikian rupa sehingga barang tersebut mewakili selera, kebiasaan, dan adat istiadat orang-orang yang angka indeksnya disusun. Yang kelima ada pemilihan ukuran nilai sentral atau rata-rata. Dalam penyusunan angka indeks perlu diputuskan akan memakai ukuran nilai sentral mana, rata-rata hitung, rata-rata ukur, rata-rata harmonis, median, atau modus. Yang keenam ada pemilihan timbangan.
Dalam penyusunan angka indeks perlu diputuskan apakah timbangan semua barang sama atau tidak, karena pemberian timbangan terhadap barang akan mempengaruhi angka indeks. Yang ketujuh, pemilihan metode perhitungan angka indeks. Ada beberapa metode dalam perhitungan angka indeks. Supaya tujuan perhitungan angka indeks tercapai, perlu dipilih metode yang paling tepat. Pilihan atas metode atau formula perhitungan angka indeks tergantung dari tujuan angka indeks dan ketersediaan data. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Sinta atas penjelasan materinya. Selanjutnya ada Joya yang akan menyampaikan materi jenis-jenis angka indeks. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih, Rahma. Jenis-jenis angka indeks berdasarkan cara penggunaannya. Yang pertama, angka indeks harga, yaitu perbandingan untuk mengukur perubahan harga dari suatu periode ke periode lainnya. Yang kedua, ada angka indeks jumlah atau kuantitas, yaitu angka perbandingan untuk mengukur perubahan jumlah dari suatu periode ke periode lainnya. Yang ketiga, angka indeks nilai atau value, yaitu angka perbandingan untuk mengukur perubahan nilai dari suatu periode ke periode lainnya. Nilai dihitung mengalihkan harga dengan jumlah kuantitas. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Joya. Selanjutnya akan ada materi yang akan disampaikan oleh Davi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih, Rahma. Indeks tidak tertimbang digunakan untuk mengetahui perkembangan suatu harga, yaitu terfokus hanya pada harga dan pertimbangkan kuantitasnya. Metode ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada angka indeks relatif, yaitu untuk mengukur perbedaan satu macam nilai atau harga atau kualitasnya saja dalam waktu yang berbeda. Yang kedua ada angka indeks agregat sederhana, yaitu membandingkan jumlah dari harga-harga barang persatuan untuk tiap-tiap tahun. Rumus yang digunakan yaitu I angka indeks dibagi PN jumlah harga tahun yang dicari indeksnya, dibagi PO jumlah harga tahun dasar dikali 100%. Yang ketiga ada angka indeks rata-rata relatif, yaitu dimulai dengan mencari angka relatif dari masing-masing barang dan kemudian dicari rata-rata dari angka relatif tersebut. Rumus yang digunakan yaitu I angka indeks dibagi PN jumlah harga tahun yang dicari indeksnya, dibagi PO jumlah harga tahun dasar, dibagi K jumlah barang. Selanjutnya indeks tertimbang. Menurut Sansubar Saleh, indeks tertimbang merupakan angka indeks yang mencerminkan pentingnya suatu angka penimbang atau bobot atau weight terhadap angka-angka lainnya. Sedangkan pemberian bobot angka penimbang tersebut ditentukan berdasarkan pentingnya barang atau komoditi tersebut secara subjektif. Rumus yang digunakan untuk menghitung indeks tertimbang yaitu I sigma PN dikali W sigma PO dikali W dikali 100%. Ada 5 model indeks tertimbang. Yang pertama indeks Laspeyres, yaitu model indeks dengan menggunakan kuantitas pada tahun dasar atau Q0 sebagai faktor penimbang. Rumus yang digunakan yaitu IL sama dengan sigma PN dikali Q0 sigma PO dikali Q0 dikali 100%. Yang kedua ada indeks pasti, yaitu model perhitungan indeks
dengan menggunakan kuantitas pada tahun ke N atau Q0 sebagai faktor penimbang. Rumusnya IP sama dengan sigma PN dikali QN, sigma PO dikali QN dikali 100%. Terima kasih, saya kembalikan ke Rahma Sarita. Baik, terima kasih Davi atas pemaparan materi dan rumusnya. Selanjutnya ada Sonia untuk jenis angka cara penentuan yang lanjutannya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Rahma. Selanjutnya ada speech, yaitu indeks atau rata-rata dari kedua indeks tersebut. Indeks ini untuk memperkecil perbedaan indeks Sayers dan indeks Pasha. Rumusnya yaitu indeks Grossbich sama dengan indeks Pasha ditambah indeks Pasha dibagi 2. Selanjutnya indeks Fisher yaitu rata-rata dari indeks Payers dan indeks Pasha, tetapi dengan jalan mengeluarkan hasil perkalian kedua indeks tersebut. Rumusnya yaitu indeks Fisher sama dengan akar dari dalam kurung indeks Payers dikali indeks Pasha. Selanjutnya ada indeks Edgeworth, yaitu model perhitungan indeks dengan menunjukkan kuantitas dari tahun N dengan kuantitas tahun dasar atau Q0 ditambah Q dan digunakan faktor penimbang. Rumusnya yaitu indeks Edgeworth dalam kurung sigma Pn dikali dalam kurung Qn ditambah Q tutup kurung dibagi buka kurung sigma PO dikali dalam kurung QN ditambah QO tutup kurung dikali 100%. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Sonia atas penjelasan rumus dan materinya. Selanjutnya ada studi kasus yang akan dipaparkan oleh Thalia. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan studi kasus indeks tidak tertimbang atau perkembangan suatu harga. Di sini ada tabel untuk jenis barang A, B, dan C dengan harga per unit 2018 300, 2019 315, 2020 330, barang B 2018 100, 2019 130, 2020 150. Barang C 2018 600, 2019 700, 2020 650. Untuk produksinya barang A 2018 25, 2019 15, 2020 30. Untuk barang B 2018 4, 2019 10, 2020 50. Barang C 2018 1, 2019 2, 2020 3. Dari data tersebut, yaitu tentukan A, indeks harga barang A dengan metode angka relatif tahun 2019 dengan periode dasar tahun 2018. Yang B, indeks produksi barang A dengan metode angka relatif tahun 2019 dengan periode dasar tahun 2018. C, indeks harga barang A dengan metode angka indeks agregatif tahun 2019 dengan tahun dasar 2018. D, indeks harga barang A dengan metode rata-rata relatif tahun 2019 dengan dasar tahun 2018. Untuk penyelesaiannya yaitu yang A dengan rumus indeks produksi angka tahun tersebut dibagi dengan produksi angka tahun dasar dikali 100%, yaitu 315 dibagi 300 dikali 100% sama dengan 105%. Untuk angka indeks produksi
produksi barang A yaitu dengan kuantitas tahun tersebut dibagi kuantitas tahun dasar dikali 100% menjadi 15 dibagi 25 dikali 100% sama dengan 60%. Untuk yang C yaitu memakai rumus sigma produksi tahun tersebut harga per unit tahun tersebut dibagi dengan harga tahun dasar dikali 100, yaitu 315 ditambah 130 ditambah 700 dibagi 300 ditambah 100 ditambah 600 dikali 100 menjadi 114,5%. Untuk yang D yaitu indeks harga barang dengan model rata-rata relatif, yaitu dengan rumus 1/N dikali sigma harga tahun tersebut dikali harga tahun dasar dikali 100%. Sama dengan yaitu 1/3 dikali 105% tambah 130% tambah 116,67%. Hasilnya menjadi 117,23%. Itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Thalia atas pemaparan studi kasusnya. Selanjutnya ada studi kasus yang kedua yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Di sini terdapat tabel indeks harga tertimbang yang akan dari data tersebut akan ditentukan indeks last pay-res, yang kedua ada indeks Parche, yang ketiga ada indeks Gross-Beach dan Bowley, yang keempat ada indeks Pfizer, yang kelima ada indeks Edgeworth. Dari data tersebut, untuk penyelesaiannya yaitu yang pertama dicari indeks last pay-res dengan rumus sigma atau total dari jumlah harga tahun yang dicari indeksnya, yaitu 2018 dari data sebelumnya, dikali kualitas barang pada tahun 2018 dibagi jumlah harga tahun dasar dikali kuantitas harga tahun dasar sebelumnya dikali 100%, hasilnya yaitu 9.000, jumlahnya 9.095 yang udah ada di data hasilnya dari total. Yang kedua dibagi 8.500 dikali 100%, hasilnya 107%, artinya terjadi kenaikan harga sebesar 7%. Yang kedua mencari indeks Parche, yaitu dengan rumus total jumlah harga satuan yang akan dicari yaitu 2019 dikali kuantitas pada tahun 2019 dibagi jumlah harga tahun dasar yaitu 2018 dikali kuantitas pada tahun 2018 dikali 100%, yaitu dengan total 7.425 dibagi 6.700 dikali 100%, hasilnya 110,82%, artinya terjadi kenaikan harga sebesar 10,82% pada tahun 2019. Yang C dicari indeks Gross-Beach, yaitu indeks last pay-res ditambah indeks Parche dibagi 2, yaitu 107% ditambah 110,82% dibagi 2, hasilnya 108,91%. Yang keempat mencari indeks Fisher, yaitu dengan rumus indeks last pay dikali indeks Parche, yaitu 107% dikali 110,82%. Mohon maaf, rumus sebelumnya yang benar akar dari indeks last pay dikali indeks Parche sama dengan akar 107% dikali 110,82%, yaitu akar dari 11.085,74%, hasilnya adalah 108,89%.
Yang mencari indeks Edgeworth yaitu dengan rumus sigma kuantitas ditambah kuantitas dasar ditambah kuantitas yang akan diketahuinya. Dikali jumlah harga tahun yang akan dicari indeksnya dibagi jumlah total kuantitas tahun sebelumnya, tahun dasar ditambah kuantitas tahun yang akan dicari, dikali jumlah harga tahun dasar dikali 10%, 100%. Hasilnya adalah 16.380 dibagi 15.200 dikali 100%. Hasilnya 107,76%. Sekian presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.